Kali ini kita akan membahas tentang mikroskop. Dilansir dari Tribun News, baru-baru ini peneliti menemukan varian virus baru bernama Marburg yang mirip dengan virus Ebola. Virus ini tergolong virus yang berbahaya. Para peneliti meneliti sampel darah yang mengandung virus tersebut. Para peneliti ini menggunakan alat optik bernama mikroskop. Wah, canggih sekali ya alat ini. Kira-kira gimana sih cara kerja mikroskop? Mikroskop adalah suatu alat optik yang digunakan untuk melihat benda berukuran kecil atau mikro yang mampu menghasilkan perbesaran hingga beberapa kali. Mikroskop terdiri atas dua lensa cembung. Lensa yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai lup atau kaca pembesar. Yang kedua, lensa yang dekat dengan benda disebut lensa objektif. Jarak fokus lensa objektif lebih kecil daripada jarak fokus lensa okuler, atau FOB lebih kecil dari FOK. Saat menggunakan mikroskop, kita bisa melakukan dengan dua pengamatan, yaitu dengan mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Saat pengamatan dengan mata berakomodasi, benda diletakkan di depan lensa objektif pada jarak SOB atau jarak benda ke lensa. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Jarak bayangan ke lensa objektif disebut S-aksen OB, menghasilkan bayangan terbalik. Bayangan oleh lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler, sehingga jarak benda ke lensa okuler disebut SOK. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Bayangan akhir terbentuk di perpotongan kedua sinar tersebut, yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Karena mata berakomodasi maksimum, maka bayangan akan terbentuk di titik dekat mata, atau SN. Tanda minus menandakan bahwa bayangan maya. Karena terdiri atas dua buah lensa, maka perbesaran total mikroskop merupakan kombinasi dari perbesaran kedua lensa, sehingga M sama dengan MOB dikali MOK. Pada mikroskop, prinsip kerja lensa objektif sama dengan lensa cembung, sehingga untuk perbesaran lensa objektif dapat kita rumuskan sebagai MOB sama dengan S-aksen OB dibagi SOB, dengan S-aksen OB adalah jarak bayangan ke lensa objektif dan SOB adalah jarak benda ke lensa objektif. Untuk lensa okuler pada mikroskop, prinsip kerjanya sama dengan kaca pembesar atau lup, sehingga perbesaran pada lensa okuler dapat kita tuliskan sama dengan perbesaran pada lup, yaitu M sama dengan SN per FOK plus 1. Dengan SN adalah jarak baca normal, FOK adalah fokus okuler. Sehingga kita dapat menuliskan perbesaran total dari mikroskop adalah M sama dengan MOB dikali MOK. Kemudian kita substitusikan besar MOB dan MOK yang telah kita dapatkan, sehingga menghasilkan perbesaran sebesar M sama dengan S-aksen OB
per SOB dikali SN per FOK plus 1. Selain perbesaran mikroskop, kita juga dapat menghitung panjang mikroskop. Panjang mikroskop dapat dinyatakan ke dalam persamaan D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Selanjutnya, pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Benda diletakkan di depan lensa objektif pada jarak SOB atau jarak benda ke lensa. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Jarak bayangan ke lensa objektif disebut S aksen OB dan menghasilkan bayangan terbalik. Bayangan oleh lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler, sehingga jarak benda ke lensa okuler disebut SOK. Dengan menggunakan prinsip pertama dan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Karena perpanjangan dari kedua sinar tersebut adalah sejajar dan tidak berpotongan, maka bayangan akhir terbentuk di tak terhingga. Tanda minus menandakan bahwa bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya. Sehingga bayangan akhir dari pengamatan ini adalah maya terbalik dan diperbesar. Sama seperti sebelumnya, pada mikroskop, prinsip kerja lensa objektif sama dengan lensa cembung. Sehingga untuk perbesaran lensa objektif dapat kita rumuskan sebagai MOB sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Dengan S aksen OB adalah jarak bayangan ke lensa objektif dan SOB adalah jarak benda ke lensa objektif. Pada mikroskop, prinsip kerja lensa okuler sama dengan kaca pembesar atau loop, sehingga perbesaran lensa okuler dapat kita tuliskan M sama dengan SN per FOK. Jadi, perbesaran total pada pengamatan mikroskop dengan mata tidak berakomodasi adalah M sama dengan MOB dikali MOK. Dengan mensubstitusikan besar MOB dan MOK yang telah kita dapat, maka didapatkan hasil perbesaran total untuk pengamatan ini adalah M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Untuk panjang mikroskop dapat dinyatakan ke dalam persamaan D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Karena pada pengamatan ini SOK sama dengan FOK, maka panjang mikroskop juga dapat dinyatakan ke dalam persamaan D sama dengan S aksen OB ditambah FOK.